Cerita dimulai dengan Richie, seorang mantan bos mafia yang dulu ditakuti dan dihormati di Inggris. Kini menjalani masa pensiunnya di Spanyol. Setiap hari, dia menghabiskan waktunya dengan berlatih menembak. Di samping itu, ia menetap di sebuah villa yang megah mencerminkan kemakmurannya. Suatu hari, dalam suasana makan siang bersama anaknya, Richie mengutarakan kerinduannya akan kakak laki-lakinya, termasuk Charlie yang masih di Inggris. Pemandangan beralih ke Charlie yang tengah berdiskusi tentang masa lalu Richie dengan beberapa temannya. Saat ini juga, telepon dari Richie masuk dan di tengah percakapan itu, kerinduan antara kakak beradik ini pun terungkap melalui sambungan telepon mereka. Kemudian, Charlie bergabung kembali dengan lingkaran temannya. Liji, seorang teman lama Richie, mendekati Charlie dan meminta nomor telepon Richie dengan alasan tertarik padanya. Charlie pada akhirnya menyetujui permintaan itu karena dia yakin Liji adalah orang yang tepat bagi Richie, dan dia pun bersedia menjadi perantara dengan memberikan nomor teleponnya. Aaron dan Lauren melangkah di jalanan sunyi kota London. Ternyata, seorang bos gangster mencoba menjebak Lauren dengan membawanya ke sebuah gang kecil di lingkungan tersebut. Di sana, Lauren dilecehkan oleh para gangster. Bahkan kejadian itu direkam secara sengaja ketika salah satu gangster mencoba menghentikan teman-temannya. Sementara, Charlie juga muncul setelah mendengar keributan dari balik sebuah bar. Ketika Charlie melihat sekelompok gangster bersiap untuk melecehkan seorang wanita, dia meminta Lauren untuk menjauhi sementara dia menghadapi kelompok tersebut. Namun, mereka justru mengejek Charlie, menyebabkannya akhirnya memukul salah satu dari mereka. Aaron sangat marah dengan kelakuannya dan menuntut agar dia digantung sampai mati. Tidak lama setelah Liji meninggalkan bar untuk mencari Charlie, dia terkejut menemukan Charlie telah tergeletak tak bernyawa di sebuah gang dekat bar. Liji segera melaporkan insiden itu kepada dua detektif bernama Susan dan John. Namun, karena kurangnya bukti, kedua detektif itu tidak bisa menangkap Aaron dan kaki tangannya. Setelah itu, Liji tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, dan hanya bisa melihat kelompok mafia tersebut muncul dari jalan kecil, di mana Charlie ditemukan tewas. Setelah dia memberitahu Richie tentang kematian Charlie, Richie terlihat sangat terpukul dan merencanakan untuk kembali ke Inggris. Sementara itu, detektif polisi Susan dan John mendekati Aaron dengan gengnya, mengancam akan menangkap mereka jika terbukti bersalah atas kematian Charlie. Aaron membantah tuduhan tersebut. Akhirnya dia memilih untuk pergi. Setelah kedua penyelidik itu pergi, ia meminta teman-temannya untuk menjaga Lauren tetap tenang karena dia telah menyaksikan serangan mereka. Dean mengetahui rencana tersebut dan diam-diam pergi ke kediamannya, memberitahunya bahwa Aaron sedang dalam perjalanan untuk mengancamnya. Dia juga menyarankannya untuk tetap berada di dalam rumah demi keselamatan dirinya sendiri. Kemudian, Aaron dan beberapa anggota geng tiba di depan rumah Lauren. Dia memaksa mereka untuk tetap diam dan tidak melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang. Aaron juga mengancam akan membahayakan nyawa Lauren dan ibunya. Singkat cerita, Richie tiba di Inggris dan segera bertemu dengan Roy, salah satu anak buahnya. Dia kemudian menuju ke rumah Liji untuk mencari tahu keberadaan Charlie. Richie menyatakan bahwa dia tidak sengaja langsung menyaksikan kejadian itu dan percaya bahwa pembunuhnya adalah preman yang kerap meresahkan London. Richie dan Roy kemudian pergi ke tempat kejadian perkara. Di sana, mereka bertemu dengan Susan dan John yang sedang menyelidiki kasus tersebut.
Susan mendorong agar kasus ini diselesaikan kepada pihak polisi karena dia mengetahui bahwa Richie adalah mantan pemimpin mafia yang sangat dihormati. Namun, meskipun enggan, Richie akhirnya setuju untuk menyerahkan penyelidikan atas pembunuhan saudaranya kepada polisi di hadapan mereka dan kemudian pergi. Pada larut malam di sebuah bar, Richie mengungkapkan kepada Roy bahwa dia telah menemukan rekaman video Aaron dan kawan-kawannya melecehkan Lauren. Dia yakin bahwa video tersebut memiliki keterkaitan dengan kematian Charlie. Here, look at this. I looked at some of the other videos. Richie yang mengenal Lauren dengan baik memberinya informasi tentang lokasi kerja Lauren. Richie kemudian menanyai Lauren tentang peristiwa pembunuhan itu, dan meskipun awalnya ragu, Lauren akhirnya membagikan detail tentang kejadian itu. Dia menyebut sebuah daerah sepi di dekat tempat kerjanya, dan dengan hati berat mengungkapkan bahwa geng lokal yang dipimpin oleh Aaron merupakan dalang di balik pembunuhan Charlie. Yes, he did. Tanpa diketahui oleh keduanya, Deka, seorang anggota wanita dari geng Aaron, melihat mereka dan mulai memberitahu orang lain tentang apa yang mereka lakukan terhadap Charlie. Setelah kembali ke markas, Deka memberitahu Aaron bahwa Lauren telah berbicara tentang kejadian itu dengan seorang pria bernama Richie. Namun, Aaron menganggap Richie hanyalah seorang pria tua biasa dan tampak acuh tak acuh. Adegan kembali ke Richie dan rekannya di pemakaman Charlie, di mana seorang pria tua bernama Arthur tiba. Tak lama setelah itu, Richie membuat lelucon tentang Arthur yang akan pergi karena usianya yang sudah tua untuk bergaul dengan mereka. Mendengarnya, Arthur menjadi sedikit marah dan menegaskan kepada Richie bahwa dialah satu-satunya orang yang hampir mengalahkan Richie. Richie dan semua orang di sana tertawa bersama. Setelah itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Arthur dan menyatakan bahwa teman-temannya telah berkumpul. Setelah pemakaman, Richie bertemu dengan seorang teman lama bernama Jack, seorang pensiunan komisaris polisi yang tinggal di rumah sederhana. Dia meminta Jack untuk membantunya mencari informasi tentang Aaron dan gengnya. Jika Jack setuju untuk membantu, Richie berjanji untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada Jack agar dapat membantunya menjalani masa pensiun dengan lebih baik. Beberapa hari kemudian, Jack memberikan informasi tentang beberapa anggota geng. Namun, sayangnya, dia tidak menemukan informasi tentang Aaron, komandan kelompok tersebut. Richie meminta teman-temannya untuk menculik dua anggota geng bernama Leroy dan Ed. Namun, saat dihadapkan dengan pertanyaan Richie tentang keberadaan Aaron, Leroy dan Ed mengabaikannya karena pelaku penculikan mereka adalah geng yang terdiri dari orang-orang tua. Mereka malah mengejek Richie dan teman-temannya, bahkan tidak ragu untuk mengancam mereka yang tertawa. Hal ini disebabkan karena kedua anak muda ini tampaknya tidak menyadari identitas dan sejarah masa lalu mereka yang sebenarnya. Ketika mendengar Ed merendahkan Charlie, Richie menjadi marah. Setelah mendengar perintah dari Richie, Arthur mulai mengambil paku dan palu dari ranselnya. Dia menusukkan paku itu ke punggung tangan Ed tanpa ragu dan tidak berhenti sampai di situ saja. Dia mulai mengebor kaki Ed. Leroy ketakutan melihat temannya disiksa, ingin membantu Richie dengan menawarkan untuk memancing Aaron keluar dari tempat persembunyiannya. Dia menyatakan bahwa dia tidak ingin mengalami siksaan seperti yang dialami temannya. Teman-teman Richie awalnya ragu untuk mempercayainya, tetapi tiba-tiba Richie menerima tawarannya dan membebaskannya. Setelah Leroy dibebaskan, dia segera menggenggam pistolnya, bersiap-siap untuk menanggapi serangan dari Richie. Dengan tangan yang gemetar, dia menarik pelatuk senjatanya sendiri, lalu dengan nada tinggi mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap Leroy. Tidak beberapa lama kemudian, saat mereka bersiap untuk melakukan wawancara dengan Ed,
Dia menemui ajalnya karena siksaan yang mereka berikan. Aaron terlihat frustasi karena dua anggota timnya tiba-tiba menghilang. Dia menduga keduanya jadi korban musuh gangsternya. Keesokan harinya, Richie kembali menemui Lauren, menawarkan bantuan untuk mencari anggota geng Aaron yang lain. Dia memberitahu Lauren bahwa salah satu anggota geng bernama JB sering nongkrong di tempat parkir. Richie kemudian ingin memberikan nomor teleponnya kepada Lauren. Merasa tak enak harus terus mengganggunya. Namun tiba-tiba Susan, sang penyelidik, muncul, mencoba melindungi Lauren sebelum nomor telepon itu sempat diberikan. Ternyata Susan adalah ibu dari Lauren dan dia memohon kepada Richie untuk tidak melibatkan putrinya dalam masalah tersebut. Di sebuah tempat parkir, JB melihat Arthur sendirian dan menganggapnya sebagai pria tua yang lemah. Dia mencoba mengganggu Arthur, namun saat Arthur menarik keluar pedangnya, JB yang sedang mengendarai sepeda dengan cepat menjauh. Saat dia hampir jatuh, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depannya. Teman-teman Richie ternyata yang mengemudikan mobil tersebut, dan keberadaan Arthur di tempat parkir ternyata adalah jebakan untuk menangkapnya. JB akhirnya ditemukan terikat dan digantung di sebuah bangunan kosong setelah diculik oleh Richie dan kawan-kawannya. Richie kembali menanyakan tentang keberadaan Aaron. Namun JB tetap bungkam, menolak untuk memberikan informasi apapun. Bahkan dia menghina Charlie di hadapan mereka, menggambarkan bahwa saat mereka memukulnya hingga mati, Charlie terlihat seperti anak anjing yang bodoh. Richie menjadi murka mendengar kata-kata tersebut dan akhirnya memukuli JB hingga tewas. Namun, sayangnya penyakit Richie kembali kambuh dan dia harus segera dirawat di rumah sakit. Dia membutuhkan perawatan medis yang intensif. Setelah pulih sedikit, Richie merancang sebuah skema untuk menarik Aaron keluar dari tempat persembunyiannya. Beberapa hari kemudian, terungkap bahwa Aaron dan gengnya tengah mempersiapkan senjata untuk menghadapi serangan dari geng musuh. Kemudian, tiba-tiba Lauren muncul di kantor untuk menemui Aaron. Dia memberitahu bahwa Richie telah menculik dan membunuh semua anggota geng yang hilang, serta mengungkapkan bahwa Richie saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Saat sedang berbicara, dia menerima panggilan telepon dari ibunya. Aaron memerintahkannya untuk menjawab panggilan tersebut agar Susan tidak mencurigainya. Setelah Lauren menceritakan semuanya kepada Aaron, dia dan rekan-rekan gengnya tiba di rumah sakit dan menculik Richie. Dia kemudian memerintahkan timnya untuk mencari tempat tinggal Richie. Tak lama kemudian, dua anggota geng memasuki kamar Richie dan menembak ke arah tempat tidurnya, mengira bahwa dia sedang tidur di sana. Tanpa sepengetahuan mereka, Richie dan rekan-rekannya tiba di belakang mereka dan mulai menembak. Saat berada di dalam lift, Aaron mendengar suara tembakan dan menyadari bahwa Richie telah mengetahui rencananya. Dia curiga dan memeriksa ponsel Lauren, di mana dia menemukan bukti bahwa Lauren dan Richie berniat untuk melibatkan dia dan kelompoknya. Aaron sangat marah mengetahui bahwa Lauren telah mengkhianatinya dan berniat membunuhnya. Untungnya, saat itu Dean tiba dan mencoba membantu, memaksa Aaron untuk menyerah. Setelah itu, geng Richie dan geng Aaron terlibat dalam baku tembak yang sengit. Menyadari bahwa situasi sudah tidak terkendali, Lauren segera menghubungi Susan dan memintanya untuk segera menuju rumah sakit. Sementara itu, anak buah Richie berhasil menyingkirkan anggota geng Aaron satu persatu dengan kejam. Sayangnya, salah satu anggota geng Richie tertembak di tangan dan segera dilarikan untuk mendapatkan perawatan medis yang mendesak. Sementara itu, Dean berusaha menyelamatkan Lauren dan membawanya pergi dari rumah sakit. Namun, Aaron mengetahui hal ini dan menyandera Lauren agar Richie keluar untuk menemuinya. Setelah itu, Richie dan rekan-rekannya keluar dari persembunyiannya dan menemukan Aaron yang sudah siap menembak.
Dean berhasil menghentikan rencana Aaron dengan menghadangnya dari belakang, menyebabkan pistol Aaron meluncur ke arah Richie. Richie dengan cepat meraih pistol tersebut, namun kesulitan untuk memasukkan peluru ke dalamnya. Sementara itu, Aaron muncul di depan mereka, mengarahkan pistol lain ke arah Richie. Namun, pistol Aaron tiba-tiba kehabisan peluru, membuatnya tidak dapat melaksanakan niatnya untuk membunuh Richie. Pada saat yang bersamaan, Susan dan sejumlah polisi tiba di lokasi, dan Aaron langsung ditangkap karena dianggap sebagai ancaman bagi keamanan Richie. Setelah kejadian tersebut, Richie dirawat dengan tenang. Susan juga datang untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyelamatkan putrinya. Beberapa hari kemudian, Richie mengadakan perayaan besar di klub untuk merayakan kejadian yang telah berlalu. Di sana, dia kemudian bertemu dengan Luigi dan menyadari minatnya padanya. Namun, Luigi menolak untuk tinggal di Spanyol karena enggan meninggalkan Inggris. Teman-teman Richie merasa sedih dengan kepergian Luigi, terutama setelah pertarungan balas dendam. Namun, tak disangka, Richie muncul secara tiba-tiba di belakang mereka. Mereka mengira dia sudah kembali dengan helikopter pribadinya. Richie memberitahu teman-temannya bahwa dia telah memutuskan untuk tetap tinggal di Inggris dan tinggal bersama mereka. Richie dan teman-temannya kemudian bersiap untuk menumpas kejahatan di London sebagai bentuk penebusan dosa atas pelanggaran mereka di masa lalu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Berikan tanggapan kalian tentang film ini di kolom komentar. Jika ada pertanyaan atau film yang ingin kalian bahas selanjutnya, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan bagikan video ini kemanapun kalian suka. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat tinggal.